Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Anita Jachobagah, SE, adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Kontroversi soal kritik terhadap naturalisasi pemain Timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Kali ini datang dari anggota DPR RI, Anita Jachobagah. Siapa Anita Jachobagah? Anggota DPR RI ini yang kritik naturalisasi di dalam proses perkembangan Timnas Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI yang membahas permohonan naturalisasi untuk pemain Kevin Dix, Noah Latomu, dan Estela Lopati, Anita mengutarakan kekhawatirannya terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang dinilai berlebihan. Perlu diketahui bahwa Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari 13 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi. Namun bagaimana jika apa yang disampaikan di sidang ternyata malah tidak mendominasi suara rakyat? Suara yang disampaikan membuat kontroversi? Apakah itu disebut mewakili suara rakyat? Atau hanya mewakili suara partai dia saja? Rakyat Indonesia sudah banyak yang menyukai bola, hampir dapat dipastikan bahwa sepak bola adalah olahraga pemersatu bangsa Indonesia. Apalagi saat ini rakyat Indonesia berharap besar bahwa Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Mungkin seharusnya sebagai wakil rakyat memahami situasi, memahami apa yang sedang disukai rakyatnya saat ini. Dan sebaiknya jika mengaku wakil rakyat, seharusnya bisa memahami hati rakyat dan belajar lagi tentang apa itu naturalisasi dalam sepak bola. Pernyataan tentang pemain naturalisasi dan tujuannya sangat tepat. Naturalisasi pemain dalam tim nasional biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas permainan tim, baik dalam hal teknik, taktik, maupun mentalitas para pemain. Pemain yang telah memiliki pengalaman internasional di liga-liga besar atau dengan tim nasional mereka sebelumnya tentu membawa nilai tambah bagi tim yang menaturalisasi mereka.
Beberapa tujuan dari naturalisasi pemain adalah meningkatkan kualitas tim nasional pemain yang telah berpengalaman di kompetisi internasional membawa keterampilan dan teknik yang lebih tinggi, yang bisa meningkatkan level permainan tim secara keseluruhan. Mereka bisa menularkan pengalaman dan pola permainan yang lebih matang kepada pemain lokal. Meningkatkan taktik dan mentalitas, pemain naturalisasi seringkali memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi permainan dan bagaimana beradaptasi dengan berbagai taktik dalam pertandingan. Mentalitas profesional yang mereka bawa juga bisa membantu dalam membentuk mindset positif dan kedewasaan dalam tim. Peningkatan budaya sepak bola pemain-pemain naturalisasi tidak hanya mempengaruhi cara bermain, tetapi juga budaya sepak bola itu sendiri. Mereka bisa berbagi kebiasaan dan cara latihan yang lebih profesional yang pada gilirannya akan meningkatkan standar pelatihan dan pengembangan pemain muda di Indonesia. Perkembangan pemain lokal bisa belajar banyak dari rekan setim mereka yang sudah berpengalaman lebih banyak. Dalam latihan dan pertandingan mereka memiliki kesempatan untuk mengamati dan berlatih bersama pemain-pemain top yang lebih berpengalaman sehingga bisa memperbaiki kualitas mereka. Peningkatan popularitas sepak bola Indonesia di dunia, pemain naturalisasi yang berprestasi bisa menarik perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia. Keberhasilan timnas yang diperkuat oleh pemain naturalisasi dapat meningkatkan profil sepak bola Indonesia di tingkat internasional, membuka kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan menarik sponsor atau perhatian media global. Dampak jangka panjang naturalisasi adalah meskipun manfaat ini mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, dalam beberapa tahun ke depan, naturalisasi bisa memberi dampak signifikan terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Kultur permainan yang lebih profesional dan semakin tingginya standar kompetisi domestik dapat menciptakan atmosfer sepak bola yang lebih maju, yang pada akhirnya membuat Indonesia lebih dihormati di dunia sepak bola. Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan pengembangan pemain muda lokal dan fasilitas yang memadai agar proses naturalisasi ini benar-benar membawa dampak positif untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kalau belum memahami naturalisasi dalam sepak bola Indonesia, sebaiknya tidak perlu bicara tentang naturalisasi, apalagi sampai kritik. Ditakutkan nanti nama sendiri dan nama partai akan terbawa dalam polemik ini. Silakan jika ada pendapat lain tentang naturalisasi ataupun pendapat tentang sikap anggota DPR Anita Djachobagah, apakah benar-benar menyuarakan rakyat, apa menyuarakai Partai Demokrat, atau suara pribadinya yang mungkin tidak suka sepak bola Indonesia, silakan komen. National Anthem of Indonesia. سيداتي سادتي الرجاء الوقوف عند القدرة حيث سيتم الآن عزف النشيد الوطني لجمهورية إندونيسيا.